Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, qabla kulli syai', sebelum sesuatunya saya ingin mengingatkan kembali terutama bagi imam. Ya, umumnya bagi kita sekalian di dalam ibadah. Di dalam ibadah harus menjiwai, berusaha kita setiap apa yang kita baca ada rohnya. Jangan terkesan hanya di mulut saja. Ada roh. Rohnya itu tercipta apabila kita berusaha memaknainya. Kita berusaha untuk mengerti apa yang kita baca. Bukan cepat-cepatan, bukan hebat-hebatan, bukan show off, bukan, ya. Tetapi kita penuh penghayatan terhadap apa yang kita baca. Kita harus berusaha untuk sadar kita berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan Allah. Supaya apa? Supaya itu membawa kepada perilaku kita sehari-hari. Supaya membawa perilaku kita, tingkah laku kita sehari-hari. Ibadah harus membawa perilaku, tingkah laku kita sehari-hari. Justru itu kita setiap berdoa tidak perlu panjang. Apalagi kalau banyak jamaah. Ya, yang sudah-sudah doa kita yang sudah-sudah dibaca itu cukup lumayan bagus, sedang bagus. Tinggal saya menganjurkan supaya berusahalah tingkatkan. Apa yang kita baca ada rohnya. Niatan kita apa? Pertama, kita benar-benar berhadapan kepada Allah. Doa itu intinya adalah pernyataan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Justru itu kita beribadah itu menyatakan bahwa kita hamba Allah yang lemah. Dengan memaknai, diiringi dengan makna yang kita sadari, tahu, kita berusaha untuk itu menjadi perilaku kita sehari-hari, maka insya Allah kebahagiaan itu datang. Kebahagiaan itu datang. Kita sering tidak sadar bahwa kebahagiaan itu yang abadi, maksudnya di dunia wal akhirah, kebahagiaan abadi itu datang dari hati. Yatma'innul qulub. Yatma'inanil qulub. Pada hati yang tenang, pada hati yang tentram, kita mendapatkan ketentraman batin. Itu yang kita tuju hidup ini, ya. Itu yang termasuk unsur kebahagiaan yang penting adalah itminanul qulub, tenangnya hati dalam hidup. Betapa indahnya kita nikmati hidup ini kalau kita dalam keadaan tenang. Segala masalah tidak ada yang membebani kita. Segala masalah tidak ada yang membebani kita. Karena kita selalu kontak pada Allah. Hati kita 5 waktu sehari selalu kontak. Apalagi kita bawa dalam sehari-hari, setiap waktu, setiap jam menit selalu kita kontak pada Allah. Maka hidup ini adalah tenang, nyaman sekali.
kita umat Islam perlu diketahui banyak dianggap hanya menampilkan tasawuf tasawuri. Tasawuf itu artinya hati yang bersih, seolah-olah alim, tapi hanya tasawuri. Surah itu apa? Gambar. Kita umat Islam ini hanya dianggap apalagi oleh orang luar agama kita, Islam itu seolah-olah tidak membawa kebahagiaan hidup. Karena apa? Kurang roh di dalam beribadah yang diharapkan membawa kepada perilaku sehari-hari. Sehingga muncullah hanya tasawuri. Seolah-olah hati yang bersih, tapi hanya seolah-olah. Tasawur itu artinya potongan aja, surah. Jadi kita harus berusaha supaya kita benar-benar hidup aman, tentram. Tasawuri itu orang yang hanya gambaran saja itu suka nyinyir, membenci orang, melihat orang maju marah, melihat orang sejahtera, orang lebih kaya dari dirinya marah. Apalagi yang tingkat tinggi, seolah-olah Tuhan bertimpap, seolah-olah Tuhan pilih kasih hanya kepada orang-orang kafir, hanya kepada orang-orang yang tidak beriman. Seolah-olah ke situ saja Allah memberikan rezeki. Padahal tidak. Allah itu memberikan rezeki dihembur ke seluruh jagat raya ini. Dunia, langit, dan laut. Siapa pintar mengambilnya? Begitu. Bukan Allah memberi kepangkuan kita. Bukan Allah lalu menurunkan baras sakarung gugurakan ke kepala kita. Bukan. Tapi Allah memberikan rezeki itu dihambur. Wasi'atun fadha. Luas sekali seluruh dunia ini. Di langit, bumi, dan laut. Siapa pintar? Makanya disuruh berilmu. Siapa pintar? Mendapatkannya. Makanya disuruh berakhlak. Karena kita lebih banyak yang mampu meraih rezeki utamanya itu adalah orang-orang yang berakhlak. Kita bisa menempatkan diri menghormati orang. Kita bisa menempatkan diri bagaimana orang menghormati kita. Dan seterusnya. Akhirnya kita mendapat simpatik dari orang. Ibarat berdagang itu akhirnya kita banyak yang datang membeli. Coba kalau kita tidak berakhlak, suka maikar, suka culas, suka maling apalagi. Itu yang membuat kita miskin. Kita tidak dipercaya, disuruh begawi ini tidak bisa. Disuruh kerja itu tidak bisa. Serba tidak bisa. Bagaimana orang percaya sama kita? Di pondok aja, pokoknya dikasih bagian kebersihan, tidak ada kerjanya, tetap aja seperti sebelumnya. Dikasih bagian ya apalah, bagian keamanan, kok seperti biasa-biasa aja, banyak yang dibiarkan. Dikasih kepercayaan tahrikul lughah, ya di sana-sana bertebaran yang berbahasa tidak resmi, dibiarkan. Itu kan kalau kita membiarkan biar hak, akhirnya kita sendiri korbannya. Kita sendiri sebagai pejabatnya jadi korban. Apanya? Orang tidak percaya lagi. Orang tidak percaya. Udah. Dia sudah tidak percaya, udah jauh dari rezeki sudah. Makanya itu ada akhlak. Kenapa sangat ditekankan berakhlak? Sama tadi, akhlak di dalam sholat, akhlak di dalam ibadah. Kita harus
menghayati, ada roh gitu. Oke. Padahal itu sabhah wahid wa salasin. Sabhah wahidah wa salasin. 31. Sahih? Baik. Walidzalika fahzar an tatasahala bil kadhibi fi kalamika. Kita masih membicarakan tentang pentingnya kita berbuat jujur. Ya. Kita penting berbuat yang benar. As-sidqu. Berbuat yang benar atau berkata berperilaku jujur. Walidzalika fahzar. Oleh karena itu fahzar. Ingat. Hati-hati. Anta tasahala bil kadhibi. Menganggap enteng dusta. Fi kalamika. Dalam berbicara. Karena pentingnya kita berkata jujur, maka hati-hati berkata dusta. Jangan sampai berkata dusta. Sekali lancung ke ujian, semua orang tak percaya. Itu pepatah Indonesia. Kalau sekali aja orang tahu bahwa kita seperti dusta. Sekali aja orang tahu bahwa kita ini pendusta. Ya. Maka apa? Selamanya orang mencap kita sebagai kadzab, mencap kita sebagai pendusta. Maka sulit sudah untuk kita mengharapkan orang dekat dengan kita. Sama dengannya rezeki kita jauh. Oleh karena itu, antahzar antatasahala bil kadhibi. Hati-hati jangan menganggap enteng dusta. Di dalam berbicara au mizahika au mizah tamzah bercanda aja jangan dusta ya, kamu harus tinggalkan bercanda yang dusta. Pokoknya kamu bergandengan sama kawan hantu nah, dusta kan, mana ada hantu. Nah, seperti kita waktu kecil dusta juga, orang tua kita umpamanya kakak kita mengatakan jangan ke sana, itu ada polisi. Akan dusta itu. Supaya anak jangan berjalan jauh, dikatakan itu polisi, seolah-olah polisi itu setan. Padahal polisi itu adalah petugas keamanan. Polisi itu yang menjamin kita, menjaga kita untuk selalu rasa aman. Kalau perlu, dan itu yang harus kita biasakan, jangan takut, itu ada polisi. Artinya, jangan takut, itu ada polisi. Jangan takut, polisi ada untuk menjaga aman, kan begitu. Saya selalu berpesan sama anak saya yang suka pergi ke luar negeri atau ke seberang sana ke Jawa. Pesan saya, kalau kamu kesulitan, datangi polisi. Itu ada gardu-gardu polisi, pos-pos polisi. Datangi sana, tanya. Jangan bertanya ke sembarang orang di jalanan. Nanti ditipu orang, nanti diperdaya orang oleh orang-orang jahat. Maka saya pesan pada anak saya, baik itu di dalam negeri walaupun ke luar negeri, satu petunjuk dari saya. Bila kamu kesulitan, tuh ada polisi di mana-mana. Tanya dia. Karena dia yang menunjukkan hal-hal yang aman. Ini anak didustai. Ayo, ada polisi. Akhirnya sampai tua, kada kau melihat polisi, hendak buka halal. Akan terbalik. Ada hantu. Sangkan anak ada hantu bujur. Mana ada hantu suah nampilin orang.
Mana ada hantu suah membunuh orang? Tidak ada. Jangan sampai kita hidup ini dihantu-hantui yang tidak make sense, yang tidak masuk akal. Yang lebih bagus kita itu harus selalu berpikir bahwa kita harus menjauhi kesusahan hidup. Justru itu kita harus sekolah, harus belajar. Karena kita khawatir atau kita harus takut kalau kita hidup susah. Itu yang bagus. Sehingga kita rajin belajar. Kita takut kalau orang tua kita mati. Dan itu memang pasti mati. Nah kan, maka belajar lalu belajar. Itu namanya bagus meletakkan takut. Jadi jangan dibiasakan hidup kita dusta dalam berkata, dalam berperilaku, lebih-lebih dalam otak kita. Jangan hidup kita dibebani oleh rasa takut yang tidak masuk akal. Seperti kerja. Disuruh orang kerja. Lalu takut. Takut apa? Gengsi. Gengsi kalau dianggap rendah. Padahal sebenarnya di dalam ilmu pengetahuan kerja itulah manusia mendapatkan derajat. Dengan bekerja manusia akan meningkat derajatnya. Bukan kita mendapatkan kerja itu lalu rasa rendah diri, lalu rendah harga diri. Jangan. Kita disuruh orang berarti kita mendapatkan harga diri, bahwa kita dipercaya. Lalu kita lebih dipercaya, bekerjalah dengan lebih baik. Supaya lebih diterima orang, oh kerjaannya bagus. Seperti tadi umpamanya, bagian kesehatan, syukurilah. Wah, berarti di bagian kesehatan tidak ada anggota OPPN saya yang terlantar. Kalau ada yang sakit, saya cepat mengikuti juklak, petunjuk laksana. Artinya tidak ada yang sakit, cepat masukkan ke bagian kesehatan, ditampung. Kalau perlu dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau rasa tinggi sakitnya lebih parah, harus beritahu orang tuanya. Bagaimana? Nah, itu harus laksanakan juklak, petunjuk laksana. Begitu juga keamanan. Kalau ada, jangan sampai pejamkan mata. Kalau ada yang melanggar, jangan pejamkan mata. Bertindaklah. Maka kamu akan dipercaya. Tingkat kamu akan lebih dipercaya. Saya pernah bicara dengan Kapolres, ya, kepala polisi Barabai dulu. Kebetulan saya ngobrol gitu. Kata saya, itu polisi itu tuh, anak buah sempian polisi itu tuh, kenapa enggak naik-naik pangkatnya? Nah kan, kenapa enggak naik-naik pangkatnya? Kata beliau apa? Apanya yang dinaikkan? Kerjanya enggak becus. Kata saya sudah berumur itu kalau enggak salah sudah 47-an apa. Soalnya saya sering juga ngobrol sama dia. Enggak ada katanya, enggak ada kerjanya yang bermanfaat. Ya udah, terlanjur sudah jadi polisi, ya biar aja dia begitu. Nah kan seperti itu. Saya juga melihat di
guru negeri. Saya ngobrol dengan kepala dinas pendidikan. Kok dia baik, kata saya. Kok dia baik itu? Kenapa ditaruh ke gunung sana, dipindah? Mengajar ke gunung sana kenapa? Apa jawabnya juga? Ya orang yang tidak becus harus ditaruh ke gunung aja. Dilempar ke laut aja katanya. Nah, kan? Padahal waktu itu dalam suasana rapat, kepala kantornya itu sedang pidato narasumber gitu. Pidato. Di belakang sana duduk, kakinya naik ke atas. Si guru itu tadi naik ke atas, ditaruh di bangku sebelah kakinya. Tersinggung ini kepala kantornya, tersinggung dia. Besok harinya dia perintahkan kepada bagiannya itu pindah aja ke gunung. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya dia baik-baik aja, tetapi kakinya ke atas, tidak memberitahu kepada pimpinan. Sudah dipindah, baru tahu pimpinannya. Sudah dipindah terlanjur ke gunung. Ternyata guru tadi baru jatuh dari sepeda motor, kakinya patah. Nah kan dibalut dengan papan, dengan kayu, akhirnya tidak bisa ditekukkan, tidak kalau ditekuk gitu, dilipat, terpaksa ditaruh di atas kursi sebelah. Nah kan segitu aja bisa menyinggung orang. Padahal maunya apa? Maunya beri kabar kepada atasan. Itu Pak yang seperti itu karena kakinya patah. Ini maaf, harus mengangkat kaki. Kan begitu. Jadi hal-hal yang seperti yang tadi aja sebenarnya benar, tapi lalu dianggap kizib, dianggap dusta terhadap komitmen patuh terhadap atasan. Makanya hati-hati. La tatasahal, ini pesannya, la tatasahal bil kizbi. Jangan dianggap enteng hal-hal yang dusta. Di dalam bercanda pun jangan dibiasakan. Seperti kalian ini saya lihat juga, ya yang kecil-kecil ini, lempar-lemparan, pukul-pukulan, walaupun itu bercanda. Belum batu, coba kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bincul kah kawan, kan jadi masalah jadinya. Tidak bisa kita lalu beralasan, bahwa ulun bergaya benar ya. Ulun tukun lalu batu gana tadi bergaya. Bincul orang. Nggak bisa. Kita memukul pipi orang. Pacul gigi orang. Ulun bergaya aja kan mau lempar kada, nggak bisa. Juga ada yang orang dua laki istri pernah minta nasihat lah kepada saya, yang istrinya. Kata istrinya, tolong Pak Haji kalau bisa diberi nasihat, laki ulun suka bermamai, ketujuh marah-marah, suka marah-marah. Ya kebetulan bisa dipanggil, suaminya dipanggil. Kata saya, kabarnya kamu ini suka marah-marah sama istri. Siang marah, malam marah, subuh marah. Oh enggak Pak Haji, udah dimarah, ulun udah suasarik dini. Ulun marah ulun itu adalah untuk kebaikan bini. Ulun nagur bila bini salah.
Ulun sariki itu untuk kebaikan. Kata saya apa? Itu yang salah. Itu yang salah. Bukan berkata kasar itu tidak kasar. Lalu bergantung kepada alasan, tidak. Kita menyakiti bini ini, menyakiti orang ini, siapapun. Itu ada dua macam, perba dan non perba. Di dalam hukum kan ada perba dan non perba. Non perba itu artinya kita menyakiti orang dengan fisik, tangan, kaki, menguntal, memukul. Itu dengan fisik. Namanya itu non perba. Perba itu artinya ucapan, mulut. Tapi ada menyakiti orang dengan mulut. Makanya ada kata-kata mulut kamu apa? Buaya kamu. Buaya apa? Harimaumu. Makanya ada kata-kata itu. Makanya ada kata-kata bahwa mulut ini lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti lebih kejam lagi daripada memukul. Kata-katanya lebih menyakitkan karena langsung masuk ke hati. Jadi kata saya sama suaminya, kamu menyakiti istri itu bukan kita melihat kepada fisik saja, memukul dengan tangan saja. Memukul dengan ucapan yang menyakitkan itu pun itu adalah menyakiti hukumnya. Oh, ulun sayang banget. Nah, makanya kalau sayang, katakan sayang. Aku sayang, sangat sayang padamu. Maka jangan makan sedikit, banyak iya, banyak sedikit. Ikan tuh kurus banget, banyak sedikit. Ikan coba kata-kata ini sayang, ya. Jangan kasar mulut, harus saya berjuang untuk kepada istri saya, berjuang untuk membuat istri nyaman dengan saya, merasa aman dengan saya. Saya itu dengan istri itu kawan sekelas. Dulu saya memanggil Umi itu, istri saya itu Isa Salihah Sal. Dia manggil saya Tuni. Kata saya supaya kita ini terasa saling sayang, maka rubahlah. Panggil saya abang, saya manggil kamu ading. Caranya gimana? Apa setiap mau tidur 50 kali aja. Bayangkan, abang. Saya juga kata saya menghapa, ding. Sampai sekarang dari tahun 77 saya kawin sampai sekarang saya tidak pernah kasar. Ya kan? Tidak pernah kasar. Kalau saya marah, saya menahan diri. Lebih baik diam daripada menyakiti. Menyakiti tadi bisa dengan kata-kata, bisa dengan fisik. Maka kita hindari menyakiti. Maka jangan main-main. Jangan sampai kita latih untuk kasar. Seperti tadi menawak kawan, seperti memukul kawan, itu tidak baik. Ada nanti yang tidak terima. Akhirnya jadi masalah. Kecuali ya kalau memukul itu pukul setengah laki-laki bagus saja. Boleh kan? Itu ada juga asa sanang bila napa kamu itu. Kita bagus sedikit. Aku sayang bener loh kamu. Terima kadang enggak terima. Sayang banget aku. Tapi pukulannya kayak laki-laki bujur. Nah, dia kata-katanya sayang, tetap pada cucu. Jadi mulut ini sangat berperan.
sama perilaku sehari-hari kita tunjukkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Ana za'imun, saya adalah seorang pemimpin, saya adalah seorang penjamin bi baitin, di rumah saya, fi wasatil jannah, seolah-olah di tengah surga. Nah, ujar Nabi, saya menjamin rumah saya sebagai seolah-olah di tengah surga. Ana za'imun bi baitin, ana menjamin di dalam rumah saya fi wasatil jannah, seolah-olah di tengah surga. Wah, kan? Nabi. Liman tarakal kadhiba. Nah, khususnya kata beliau, bagi siapa yang menjauhi dusta. Artinya di dalam rumah tangga saja, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, jangan sampai ada dusta. Itu menciptakan surga di dalam rumah. Jadi untuk supaya terasa bahwa baiti jannati, rumah saya surga saya, maka jaga di dalam rumah itu jangan ada dusta di antara kita. Wa in kana mazihan, walaupun dengan cara mazih, tamzah, dengan cara main-main, dengan cara bercanda, jangan dibiasakan dusta. Wa iyyaka an takziba walau 'alal waladis shaghir. Jauhilah olehmu dusta walau 'alal waladis shaghir, walaupun kepada anak kecil, jangan berdusta. Jadi kita umpamanya kamu punya rumah tangga, punya anak, nanti jangan sampai dilatih dusta. Ya, walaupun itu kepada anak kecil. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi, man kana lisabiyyin, man qala lisabiyyin, barang siapa berkata kepada anaknya, ta'al sini, haka, nih, ta'al huna, haka, artinya nih ambil, pokoknya apa nih, banyu, ini ambil, haka, untuk kamu. Sumalam yu'tihi, kemudian begitu anak tadi datang, nah kan, begitu dia datang, lam yu'tihi, kada menjulung, fahiya kadzbatun. Nah kata Nabi, itu namanya dusta. Ya kan, pokoknya duit, nah ambil, sini. Nah ini kata Nabi, kadzbatun, itu namanya kamu dusta, melatih anak untuk dusta. Nanti dia kepada orang begitu juga. Hada ta'limun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Likulli man yatawalla tarbiyatal aulad, barang siapa yang punya tawalla, itu artinya yang wali gitu. Yatawalla, menanggung beban. Barang siapa yang menanggung beban pendidikan anak, ya, siapa yang mendidik anak, gitu, hatta yansha'u 'ala sidqi min sigharihi, sehingga dia yansha'u, yang membentuk pendidikan itu, 'ala sidqi, yang membentuk anak untuk jujur atau tidak. Min sigharihi, anak akan terbiasa dia jujur apabila orang tuanya mendidik jujur, yang benar-benar aja, ya, maka anaknya akan jujur. Yang sering terjadi, anak kecil berak anak, nah kan, padahal kita harus dari kecil jaga. Wala ya'tabirul kadhiba zamban saghiran. Jangan ya'tabiru, menganggap.
Jangan menganggap kadziba, menganggap dusta itu zamban saghiran. Jangan menganggap dusta itu adalah dosa kecil. Jangan anggap. Karena wa tahsabunahu haynan wa huwa 'indallahi 'azimun. Tahsabunahu haynan. Menyangka, manusia banyak menyangka hainan, dusta itu ringan aja dosanya. Artinya biasa aja, dosa sedikit lah. Tapi apa? Wa huwa 'indallahi 'azim. Sebenarnya di sisi Allah, anggapan Allah dusta itu azim, besar sekali. Dusta itu besar sekali peranannya. Jadi kita jangan la tatasahal 'anil kadzib. Jangan biasakan dusta. Buang pikiran. Bila hendak berdusta, tutup mulut. Makanya kata orang tua, kalau mau bicara lebih baik benganga dahulu. Benganga dahulu aja orang tua. Hanya berucap, artinya berpikir dahulu. Baik karena diucap atau kada. Bila baik hanya berucap. Kalau tidak, tutup lagi. Nggak usah. Lebih baik kita jadi orang pendiam. Ya. Wa minal kadzibi aidan, termasuk dusta al-ghissu wa ikhlafil wa'di, yaitu suka mengingkari janji. Ya. Menipu, ghissu, suka menipu, menustai atau mengingkari janji, itu termasuk dusta. Wa syahadatu zur, dan bersaksi dusta. Wal kadzibu fin nasabi, dan dusta pada keturunan. Nah, kan ada kejadian tuh, ngaku-ngaku Habib. Wah, dia membawa catatan ini katanya nasab saya. Ini apa? Catatan keturunan saya. Dia memang ada potongan Arab. Wow. Dia ceramah kemana-mana. Kemarin kan geger di Alabio apa di Amuntai. Nah, dia membuktikan bahwa dia punya nasab Habib. Dia ceramah kemana-mana. Akhirnya ketahuan orang bahwa itu dusta. Nah, seperti itu namanya al-kadzibu minan nasab. Seperti juga kita umpamanya di negeri orang, daerah orang, berkata seolah-olah kita keturunan orang bermartabat, keturunan tokoh. Jangan. Seadanya aja. Wal kadzibu fir ru'yati, dan dusta dalam mimpi. Ada yang dusta kan? Seperti di Jakarta itu ada yang gigir dulu. Ngomongnya bahwa dia bermimpi ketemu Nabi. Wah. Akhirnya dipanggil oleh polisi, ditanya, bagaimana kamu bisa bermimpi ketemu Nabi? Bermimpi ketemu Nabi datang kepada dia. Lalu Nabi bersalaman apa katanya? Nah, di dalam pengetahuan agama tidak ada yang bisa seolah-olah Nabi datang kepada beliau tadi tunduk-tunduk menyalami. Tidak ada begitu. Akhirnya minta maaf karena dusta ternyata. Wal kadzibu fil halafi, dan dusta dalam berhalap, itu artinya bersumpah, sumpah dusta. Ya, ini dosa besar terus tuh. Wasu'uz zanni, menyangka buruk, berprasangka buruk, itu dusta. Ya, jangan berprasangka. Pokoknya menyangka aja, enggak, tetap kalau diucapkan. Makanya itu hindari kita menyangka orang buruk.
Yang kita perlu lakukan sehari-hari adalah kehati-hatian, bukan menyangka orang buruk. Umpamanya orang datang, baik itu berbaju, berpakaian rapi, baik itu berpakaian compang-camping atau lusuh dan sebagainya, jangan kita berprasangka buruk kepada orang. Tapi yang kita lakukan apa? Hati-hati. Hati-hati. Seperti umpamanya sekarang ini kan di medsos itu, di HP bisa ada yang kalau saya baru dalam 2-3 hari ini datang ke saya, maksudnya SMS bahwa saya mendapatkan hadiah 1 miliar. Nah, kan saya tidak gubris, katanya karena Bapak termasuk anggota ini. Datang lagi, Bapak supaya respon ini keuntungan besar bagi Bapak. Menyebut nama lagi Pak Hasan Basuni. Terus yang ketiga, ini terakhir Pak, supaya direspon, Bapak akan kehilangan 1 miliar kalau tidak. Saya pikir, apa saya anggota apa kok dapat? Dikatakan dia termasuk anggota dia. Padahal saya tidak merasa mendaftar jadi anggotanya, maksudnya perusahaan dia. Nah seperti itu kan kita perlu hati-hati. Kita tidak merasa anggota, tidak merasa apa, mendaftar tidak, pernah kenal tidak, kok tiba-tiba dapat 1 miliar. Itu jelas dusta wara, kan gitu. Maka hati-hati, saya tidak mau. Buat apa menanggapi yang tidak make sense tadi, tidak masuk akal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum. Apakah kamu mau ku kabarkan? Unabbiukum. A itu kan apakah, la itu tidak. Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu hal yang besar dari yang besar? Artinya dosa yang besar dari yang besar. Dosa itu kan ada yang besar, ada yang lebih besar. Doa yang besar, ada yang lebih besar. Ada dosa kecil, dosa shagir. Nah ini yang paling besar dosa apa? Salasan, ada 3 ujar Nabi. Qulna bala, ujar sahabat bala. Inggih ya, habarakan wahai Nabi. Qala al-isyraku billah. Pertama ujar Nabi, dosa yang paling besar itu adalah mensyarikatkan Allah. Mensyarikatkan Allah ini yang kita tidak terasa, seperti umpamanya kita punya pacar, punya orang yang kita cintai, tiba-tiba dia meninggalkan kita. Bang, mati aku bunuh diri aja udah. Yang seperti itu termasuk syirik, termasuk dosa besar. Ya, makanya ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah sesuatu itu haunan ma, sekedarnya. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Mungkin itu suatu saat kamu akan benci sama dia. Begitu juga sebaliknya, abghid baghidaka haunamma asa yakuna habibaka yauman ma. Bencilah kepada orang sekedarnya. Mungkin suatu saat kamu akan mencintainya. Itu sampai kepada orang tua saja, kepada mama, kepada ayah, kepada kakak. Jangan keterlaluan cintanya. Kita yang
betul-betul cinta 100%, lebih 100% itu hanya kepada Allah. Orang tua meninggal ya oke lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang dari Allah, kepada Allah juga Allah ambil. Kita sudah berpengetahuan kan, memang manusia harus mati, oke lah kalau sudah. Pokoknya kalau dia sakit kita perjuangkan, sudah mengobati dan sebagainya. Ya udah, tidak bisa lagi juga karena penyakitnya terlalu parah, meninggal. Ya udahlah, kita tinggal doakan. Karena itu memang inna lillahi, kita dari Allah, inna ilaihi raji'un, kepadanya kita kembali. Ya udahlah, kita aja berbaik-baik supaya orang tua kita mencium surga, mencium bau surga, karena kita jadi anak baik di dunia. Ya kan gitu. Kita kalau orang tua meninggal, sepertinya kita jangan sampai ngamuk-ngamuk. Makanya diharamkan ngamuk-ngamuk, bahantak batis apalah. Nggak mau belajar lah, nggak mau keluar rumah lah. Itu jadi dosa kita. Kenapa? Itu nanti bau neraka, bau nerakanya. Hawa, angin neraka itu masuk ke kuburan beliau. Beliau tambah panas karena kita orang yang mengingkari qadar Allah, mengingkari ketentuan Allah dengan meninggalnya orang tua kita. Maka kita, tugas kita, jadilah anak yang baik. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila mati seseorang, ya, inqata amaluhu, semuanya sirna. Artinya tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi beramal di dunia kan. Nah, dia yang dibawanya ke akhirat apa? Apa? Illa min salasin. 3 macam. Apa? Idza mata ibnu Adam yanqata amaluhu illa min salasin. Sedekatin jariyah. Sedekahnya yang terus berjalan. Umpamanya kamu bangun pesantren, kamu membangun langgar, kamu mendidik anak jadi orang pintar dia akan jadi amal jariyah. Kan? Sedekatin jariyatin atau al-amal yuntafa'u bih. Atau perilaku baik kita selama di dunia, yuntafa'u bihi, yang bermanfaat bagi banyak orang. Apalagi yang satunya, awaladin soleh yad'ulah, atau seorang anak yang mendoakan terus kepada orang tuanya. Nah itu. Jadi kita, apabila kita mati, yang kita bawa nanti sedekah jariyah kita yang suka bersedekah. Sedekahnya apalagi jalan terus seperti punya pesantren. Ada orang belajar, atau punya langgar, ada orang beribadah itu namanya jariyah. Al-amal yuntafa'u bih, atau pekerjaan kita yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang ketiga, awaladin salih yad'ulah, atau seorang anak yang mendoakan. Maka kita ingin supaya orang tua kita masuk surga. Ayo kita menjadi orang baik, jadi anak yang baik. Walaupun kita tidak berdoa saja, tapi kita jadi orang baik, orang tua akan mendapatkan angin surga. Karena apa? Karena berarti kita adalah anak yang menjadi sedekah jariyah, menjadi anak yang bermanfaat bagi banyak orang. Kita pernah mari kita berdoa. Tarik nafas dalam-dalam. Kosongkan pikiran, hembuskan melalui mulut. Tarik sekali dalam-dalam. Kosongkan pikiran dari hal-hal negatif.
kosongkan pikiran, kosongkan leher, kosongkan dada, kosongkan perut, kosongkan paha, kosongkan kaki sampai ujung kaki, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam-dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah hamba mulai hari ini dan seterusnya. Saya rajin belajar, saya rajin bekerja, saya rajin menolong. Orang tua dan keluarga bangga terhadap saya. Kawan-kawan membanggakan saya. Saya mempunyai citra yang baik. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.